Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali membahas salah satu dari buku bacaan kita, yaitu Mencari Arah Melawan Arus. Em, dan dan untuk hari ini kita sudah sampai di bab 3, alhamdulillah. Em, Kemudian untuk pokok pembahasan hari ini yaitu mustahil atau malas berpikir. Itu pertanyaan. Jadi tadi dua kata itu dikumpulkan dalam dua pertanyaan begitu. Mustahil atau malas berpikir. Kita langsung saja ya. Mustahil, umat Islam aja beda-beda pendapat. Mau pakai Islam yang mana begitu. Jadi ini berupa kalimat yang sering terdengar di ruang publik. Ia muncul dari mereka yang mungkin tulus bertanya atau justru lebih berharap, lelah berharap. Jadi bingung sebenarnya nih untuk menanggapi atau untuk memahami kata-kata atau kalimat tadi yang mustahil, umat Islam aja beda-beda pendapat, mau pakai Islam yang mana begitu. Itu sebenarnya bingung, entah kemudian itu sebenarnya merupakan eh, pertanyaan yang tulus begitu, memang ingin sekali mendapatkan keterangan begitu, atau mungkin itu sebenarnya lelah berharap begitu, karena sudah lelah mengharapkan sesuatu yang baik begitu, kemudian tidak didapatkan juga, tidak kunjung didapatkan juga, akhirnya muncullah pertanyaan seperti tadi begitu, atau pernyataan seperti tadi. Tapi semoga bukan sebab kebencian dan kebodohan. Nah, ini semoga ya. Namun satu hal pasti, ia menunjukkan kebingungan yang belum selesai. Nah, ini yang pasti karena memang begitu menyatakan atau mengatakan mustahil, umat Islam aja beda-beda pendapat, mau pakai Islam yang mana begitu. Jadi ini lebih tepatnya sebenarnya bukan apakah kemudian tulus bertanya atau lelah berharap, lebih tepatnya itu justru sebenarnya menunjukkan kebingungan sebenarnya begitu ya. Tetapi ya orang-orang yang menyatakan dengan pernyataan seperti tadi itu, mereka tentu tidak akan mengatakan kalau mereka itu kemudian sedang bingung begitu. Mereka sudah pasti akan mengatakan kalau kami melihat sendiri kok kenyataannya, jadi kami nggak bingung begitu. Kami nggak lagi bingung. Padahal sebenarnya kalau seandainya nggak bingung begitu ya ngapain nanya begitu kan? Ngapain nanya, ngapain ngasih pernyataan seperti itu, dan ngapain kemudian mengatakan sesuatu yang memang jelas-jelas ada, yaitu beda-beda pendapat begitu. Emangnya di dunia ini semua pendapat sama kan begitu kan? Enggak begitu. Faktanya kemudian memang perbedaan pendapat itu ya ada, dan itu sebuah keniscayaan begitu. Ya karena memang beda kepala, beda isinya begitu. Bukan karena kemudian dilihat itu rambutnya. Rambut saja kadang-kadang juga berbeda hari ini begitu. Eh, ada yang kecoklatan, ada yang kemerahan rambutnya, ada yang pirang dan sebagainya gitu. Itu aja rambut, apalagi isi kepalanya begitu. Padahal seperti yang diingatkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, kebingungan adalah tanda bahwa proses berpikir belum selesai secara benar. Ini ada referensinya, yang paragraf ini merupakan satu paragraf yang diambil referensinya itu dari bukunya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam hakikat berpikir, Taqiyuddin menegaskan bahwa berpikir atau at-tafkir adalah aktivitas yang menghubungkan realitas yang ditangkap oleh panca indera dengan informasi sebelumnya yang tersimpan dalam otak melalui akal. Jadi menurut Syekh Taqi, beliau mengatakan bahwa hakikat berpikir itu aktivitas yang menghubungkan realitas yang ditangkap oleh panca indera dengan informasi sebelumnya yang tersimpan di dalam otak. Jadi kalau informasi sebelumnya yang tersimpan di dalam otak itu bahwa eh, apa namanya bahwa seharusnya kita itu satu pendapat begitu.
Seharusnya kita itu tidak boleh berbeda-beda pendapat begitu. Nah, ketika itu tersimpan di dalam otak, maka sudah pasti yang akan diindra oleh panca indera dengan kenyataan yang ada itu akan dihubungkan tuh dengan alamiahnya begitu. Nah, jadi inilah perlunya kemudian kita mengecek dengan pasti dan memastikan dengan erat informasi sebelumnya itu benar apa tidak begitu. Nah, kalau kemudian informasinya itu seperti tadi misalnya bahwa kita kan tidak boleh berbeda pendapat begitu. Padahal kemudian ya justru sebenarnya yang sebenarnya ya berbeda pendapat itu adalah alamiah gitu. Nah, dia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia begitu. Ya karena tadi seiring dengan bahwa berbeda-beda kepala, bermacam-macam kepala begitu ya, bermacam pula sudah pasti isi kepalanya itu begitu. Nah, gitu ya. Maka untuk memahami apakah syariat Islam bisa diterapkan, kita harus melihat fakta, lalu menghubungkannya dengan pengetahuan yang benar. Dan ini berhubungan dengan impossible dengan possible. Nah, begitu ya. Jadi jangan kemudian melihat pendapat. Nah, untuk apa? Untuk bisa atau tidak diterapkannya syariat Islam itu. Tetapi yang dilihat itu adalah fakta, begitu. Nah, beda-beda pendapat itu justru adalah fakta sebenarnya. Karena dia faktalah maka kemudian dia harus diikat dengan sebuah hukum, dalam hal ini adalah syariat Islam, sehingga kemudian bagaimana jadinya begitu ya, pendapat-pendapat itu tetap bisa dirangkul ya kan, diikat dengan dalam satu ikatan yang kuat dan tidak bisa dicerai-beraikan, teman-teman. Kita lanjutkan dulu. Apakah syariat Islam mustahil diterapkan? Nah, ini pertanyaan. Dalam salah satu cara berpikir rasional, Anda bisa saja menyebutnya berfilsafat. Kita mengenal dua macam ketiadaan. Satu ketiadaan yang mungkin atau mungkin al-wujud, yang kedua ketiadaan yang mustahil atau mustahil al-wujud. Misalnya, negara khilafah Islam belum ada atau Amerika bubar. Hal ini belum wujud, tapi bukan berarti mustahil, begitu. Nah, hal ini maksudnya belum fakta, belum menjadi sebuah fakta, akan tetapi bukan berarti mustahil. Sedangkan segitiga bersisi 4 atau sebagian yang lebih besar dari keseluruhan adalah mustahil karena bertentangan dengan definisi dan logika akal. Nah, ya. Jadi di sini dibagi kepada tidak ada tapi mungkin, begitu. Lalu yang kedua tidak ada dan mustahil. Bila syariat Islam belum diterapkan hari ini secara menyeluruh, itu karena belum diupayakan dengan kesungguhan. Nah, ya, bukan karena ia tidak mungkin, apalagi mustahil. Seperti halnya orang yang tak pernah memasak lalu berkata, mustahil saya bisa bikin rendang. Padahal masalahnya bukan di rendangnya, tapi di niat dan keterampilannya. Nah, jadi terkait dengan syariat Islam ini bukan terkait dengan tidak ada dan mustahil, kemudian juga bukan terkait dengan impossible, begitu ya. Tetapi ini terkait dengan niat dan keterampilan. Nah, kalau niatnya itu diadakan di dalam hati untuk menerapkan syariat Islam, lalu kemudian dibumbuhi lagi atau ditambah lagi atau dieratkan lagi oleh keterampilan ini bil makna ya keahlian, kemampuan atau pengetahuan terkait dengan khilafah itu atau syariat Islam itu, teman-teman. Nah, kalau kita kemudian tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang itu, ya sudah pasti kita tidak bisa menerapkannya, begitu. Dan lagi-lagi ini bukan terkait dengan tidak mungkin, begitu. Karena ini berkaitan dengan usaha, begitu. Karena keterampilan itu berkaitan dengan usaha. Oke, lanjut. Ibnu Khaldun berkata dalam muqaddimahnya, orang yang tidak mengetahui sesuatu akan cenderung mengingkarinya. Man jahila syai'an adahu. Nah, ini bisa dilihat di dalam kitabnya Ibnu Khaldun yang berjudul Muqaddimah.
Jadi ini sebenarnya terkait dengan aku nggak mau dengar atau terima kasih atas informasinya. Nah ya, jadi eh, keterampilan itu kan ada kalanya keterampilan itu diberikan oleh orang, diajarkan oleh orang ya, sehingga kita bisa dan kita mengikuti sehingga kita bisa begitu suatu keterampilan. Lalu ini berkaitan dengan aku nggak mau dengar apa yang kamu sampaikan, maksudnya tentang pelajaran keterampilan aku nggak mau dengar dan terima kasih atau terima kasih atas informasinya. Nah jadi sudahlah tadi berkaitan dengan tadi ini sudah ada beberapa poin ya. Poin pertama adalah eh, kata-kata atau kalimat mustahil umat Islam aja beda-beda pendapat mau pakai Islam yang mana. Poin pertama di sini ini adalah bukan kemudian tentang tulus bertanya atau lelah berharap, bukan, tetapi ini adalah kebingungan yang belum selesai. Ya. Jadi ternyata kebingungan itu harus diselesaikan. Kalau enggak tetap akan bingung begitu. Lalu kok poin yang kedua, menurut Syekh Taki bahwa hakikat berpikir itu adalah aktivitas yang menghubungkan realitas yang ditangkap oleh panca indera dan informasi dengan informasi sebelumnya. Jadi informasi sebelumnya itu benar-benar harus kita cek and recheck begitu ya, apakah sudah benar atau belum. Jangan kemudian asal saja mendapati atau asal saja menerapkan atau mengadopsi satu informasi begitu. Nah, sehingga kemudian informasi itu kan berlarut-larut dia, tersimpan dia di dalam akal begitu. Akhirnya nanti terbawa terus hingga tua, teman-teman. Nah, poin-poin selanjutnya tadi sudah tercatat dan yang terakhir tadi poinnya adalah terkait dengan ini tentang aku nggak mau dengar atau terima kasih atas informasinya. Jadi kalau ada orang-orang manusia kaum muslimin terutama khususnya yang menyampaikan kepadamu tentang khilafah ya, tentang syariat Islam, ini soalan tentang aku nggak mau dengar atau terima kasih atas informasinya, gitu ya. Ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan Taqiyuddin bahwa seseorang tidak bisa menghukumi sesuatu sebelum berpikir tentangnya dengan proses yang benar. Ini. Jadi memang sebenarnya ini juga memang saya sadari pada sebuah keadaan saat ini di mana kemudian orang-orang atau generasi muda ya itu sudah sangat kemudian minim daya berpikirnya itu dalam kehidupannya. Dia hanya mau berpikir apabila itu berurusan dengan pekerjaan dan ada pendapatan dari situ. Tetapi kalau sudah soal berpikir masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik itu memang saya akui bahwa sudah mulai hilang begitu. Tetapi kemudian bukan berarti sekali lagi tidak boleh diinformasikan ya. Umat Islam saling berbeda, pakai Islam yang mana? Pertanyaan ini menggambarkan kekeliruan logika. Nah, artinya harusnya pertanyaan seperti itu nggak boleh ada, nggak boleh pertanyaan seperti itu diajukan. Sebab umat Islam berbeda dengan furu atau cabang hukum, bukan dalam ushul atau prinsip dasar. Saya sedikit mau klarifikasi terkait dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu ketika saya mengatakan kita tidak boleh menanyakan pertanyaan seperti apa misalnya. Karena memang sebenarnya orang bertanya itu kan terhubung dengan dia berpikir atau enggak sebelum bertanya, begitu. Jadi kita itu sudah dewasa maksud saya. Kalau kita masih berada di bangku SMA, begitu kan, berada di bangku SMP itu memang masa-masa di mana berpikir itu masih lumrah begitu, masih lumrah. Yang banyak kemudian bertindak. Tetapi kalau kita sudah duduk di bangku kuliah, lalu kemudian kita tidak mau berpikir begitu, itu memang sudah saatnya untuk berpikir, apalagi untuk sebelum bertanya begitu. Kepada dosen di kampus, ya. Saya dulu sebelum paham Islam itu dengan benar, saya juga sama seperti umumnya. Saya bertanya seperti membabi buta begitu. Yang tadi bahwa saya tidak kemudian berpikir dulu sebelum bertanya apakah pertanyaan ini sebenarnya mempermalukan saya atau membangkitkan saya dari sebuah kebodohan ya kepada kepandaian begitu, atau kemudian memang pertanyaan ini layak atau enggak begitu untuk saya tanyakan. Maka kemudian melalui video ini saya menyampaikan kepada Anda bahwa
marilah kemudian sebelum bertanya itu kita berpikir dulu apakah pertanyaan kita itu memang benar sudah waktunya pantas untuk kita pertanyakan begitu. Karena kalau umat Islam saling berbeda, pakai Islam yang mana itu bukan pertanyaan yang layak begitu. Islam itu ya Islam, nggak ada Islam 1, 2, Islam 3, 4, Islam 4, 5, nggak ada itu. Islam itu cuma satu. Jadi kok ditanyakan pakai Islam yang mana gitu. Kalau misalnya pertanyaannya itu hukum Islam itu yang mana aja yang mengatur tentang ini gitu. Itu pertanyaannya benar, bagus. Jadi setiap perbuatan itu ada hukumnya begitu. Tapi kalau ditanya pakai Islam yang mana, ini kan Islam itu Anda memahami Islam itu selama ini berapa banyak Islam itu begitu, ya. Nah, itu yang mau saya klarifikasi. Dalam sejarah, para ulama mujtahid memiliki ijtihad yang beragam. Imam Abu Hanifah berbeda dengan Imam Malik, berbeda pula dengan Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Namun semuanya sepakat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya Islam, begitu. Islam satu-satunya yang benar, sumber hukumnya Al-Quran dan Sunnah. Nanti ada lagi di bawahnya, ada ijma, ada qiyas, begitu. Tetapi kita kembalikan dulu ke Al-Quran. Kita pahami dulu Al-Quran itu. Ketika memang mentok kita tidak bisa paham apa makna dalam ayat per ayatnya, maka barulah kemudian kita buka ijma dan qiyas, begitu. Atau kita beralih atau kita lari ke sana, begitu. Bukan lari ke nafsu, bukan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa setiap perkara yang datang dari Rasulullah wajib bagi umat Islam menerimanya, meski dari siapapun ia mendengarnya. Nah, ini bisa dilihat dalam bukunya Imam Syafi'i ya. Ini nomor 4 ya. Saya coba lihatkan atau bacakan. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, tahun 1995, kitabnya Ar-Risalah, diterbitkan di Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Jadi kitabnya Ar-Risalah ya. Bisa dibuka, bisa dibaca, bisa dibeli, bisa diakses di kitab tersebut. Tentu dengan validitas sanad dan kesahihan matan hadis. Ini adalah prinsip dasar bahwa ijtihad dalam Islam bersumber dari wahyu, bukan dari akal semata seperti dalam demokrasi liberal. Jadi ijtihad dari akal itu memang ada juga, diperlukan juga, dibutuhkan juga, tetapi itu minimal. Maksimalnya itu dari wahyu, dari Al-Quran dan hadis. Sebagai perbandingan, demokrasi sebagai sistem pemerintahan juga menunjukkan perbedaan model. Demokrasi Amerika berbeda dengan demokrasi Indonesia. Nah, ini harus dipahami benar nih, ya. Harus dicari tahu benar juga. Kemudian harus dipahami begitu. Namun semua negara itu tetap menyebut diri demokratis karena prinsipnya sama. Kedaulatan atau hak menetapkan hukum di tangan rakyat atau yang mewakilkan. Lalu mengapa ketika umat Islam memiliki satu prinsip bahwa hukum berasal dari wahyu, tiba-tiba kita menganggapnya tak mungkin bersatu? Nah, ini yang layak kemudian ditanyakan. Pertanyaan seperti ini yang layak untuk dijawab dan ditanyakan, begitu. Karena kita itu kemudian Muslim yang kitab kita itu cuma satu, begitu, Al-Quran. Lalu ketika diajak untuk berhukum kepadanya, kenapa kemudian ada perkataan tidak mungkin itu, begitu? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Nah, kalau pertanyaannya kemudian kenapa tidak mungkin? Harusnya kita tanyakan ke diri kita, ini sebenarnya saya sudah seberiman apa sih begitu kepada Al-Quran? Sudah sekuat apa sih keimanan saya sebenarnya? Keyakinan saya itu sudah setaraf apa sih begitu? Nah, kalau ternyata mendapati diri taraf ketakwaannya itu masih di bawah banget begitu ya, ya upgrade dong gitu ya. Upgrade. Tahu upgrade kan? Nah, justru karena ada perbedaan maka kita butuh sistem. Perbedaan pendapat bukan alasan untuk menyerah, justru alasan untuk menyatukan langkah melalui sistem. Dalam Islam, mekanisme ini disebut dengan ijtihad untuk merumuskan kebijakan hukum yang bersifat mengikat dan dijalankan oleh negara. Nah, ijtihad ini memang
nanti khusus kepada mereka yang memiliki kemampuan dalam berijtihad. Nah, nanti mereka dinamai dengan mujtahid. Tetapi kita ini tidak tertutup kemungkinan bisa jadi, boleh jadi menjadi akhirnya seorang mujtahid, begitu, yang mampu berijtihad. Dengan catatan kemudian kita belajar, upgrade. Kita banyak membaca, sering membaca Al-Quran, kita banyak membaca buku-buku para ulama dan sebagainya, misalnya begitu ya. Akhirnya tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa menjadi seorang mujtahid yang bisa mengijtihadkan sesuatu hukum lalu menjadi sebuah kebijakan dalam sebuah sistem, yaitu khilafah. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menjelaskan fungsi imamah atau kekhilafahan sebagai lembaga pemersatu umat. Ia menyebut imamah ditegakkan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Nah, ya, ini saya tidak perlu jelaskan karena sudah jelas. Dalam konteks ini, negara Islam tidak hanya menampung perbedaan ijtihad, tapi menyatukannya dalam kebijakan yang diadopsi oleh khalifah untuk kemudian dilaksanakan secara kolektif. Nah, jadi sang khalifah lah nanti yang akan berhak begitu ya, mengambil satu pendapat mana yang menurutnya kemudian tepat untuk diterapkan dari berbagai macam pendapat itu tadi, dari berbagai macam ijtihad itu tadi begitu. Jadi kalau di Anda kemudian Anda mengenal perkataannya itu adalah kata-katanya itu adalah pendapat, maka di Islam dikenal dengan nama ijtihad, gitu ya. Sama juga pendapat juga, tetapi ijtihad ini jauh lebih khas lagi begitu maknanya. Jadi khalifah lah nanti yang mempunyai wewenang begitu. Jadi tidak ada yang boleh kemudian memaksakan kehendak, karena ada khalifah yang alim, yang soleh, yang taat dan patuh kepada Allah, yang akan mengambil pendapat tersebut yang mana yang tepat untuk diterapkan, untuk kemudian dilaksanakan secara kolektif. Tidak berbeda jauh dengan sistem perundang-undangan di negara modern yang akhirnya memilih satu regulasi dari sekian banyak usulan. Tetapi yang menjadi catatan merahnya di perundang-undangan negara modern itu hari ini, mana tidak ada perbedaan antara yang haram dan yang halal, itu semuanya diijtihadkan atau dipendapatkan. Padahal kalau sudah jelas itu haram, ya tidak perlu lagi mengajukan pendapat, maksud saya gitu. Sehingga kemudian harus dipilih pula pendapat itu untuk diterapkan. Nggak perlu. Misalnya haram minuman keras begitu, diharamkan oleh Allah minuman keras. Lalu kemudian di perundang-undangan negara modern hari ini itu masih tetap dimusyawarahkan lagi itu begitu. Padahal sudah jelas haram, dimusyawarahkan dengan tujuan untuk pendapatan negara, bayangkan. Jadi kalau sudah haram, harusnya haram, tidak perlu lagi dimusyawarahkan. Itu sedikit bedanya yang mau saya sanggah dari bukan sanggah ya, yang mau saya tambahkan dari paragraf atau kalimat ini tadi. Tidak berbeda jauh dengan sistem perundang-undangan di negara modern yang akhirnya akhirnya memilih satu regulasi dari sekian banyak usulan. Jadi kalau di negara khilafah itu yang dimusyawarahkan itu yang halal-halal saja begitu. Sedangkan yang haram, ya haram, tidak perlu lagi dimusyawarahkan. Walaupun untuk perkara keuntungan begitu. Apa yang sebenarnya mustahil? Yang mustahil bukan penerapan Islam, melainkan umat yang ingin mulia tanpa perjuangan. Pengen mulia tapi nggak mau berjuang. Saya nih misalnya, saya pengen punya uang gitu ya, tapi saya nggak mau cari uang begitu. Saya pengen kemudian dimuliakan oleh masyarakat, tapi saya nggak mau bermasyarakat begitu. Saya nggak mau menolong apa yang diperlukan masyarakat, misalnya sesuai dengan kemampuan saya. Lalu kemudian dikatakan kemudian pengen mulia begitu. Nah, itulah yang mustahil. Jadi yang seharusnya ya kalau ingin mulia ya harus berjuang begitu. Yang ingin kemajuan tanpa pengorbanan intelektual dan sosial. Iqbal dalam syairnya menyindir umat yang hanya bangga dengan kejayaan masa lalu tanpa usaha di masa kini. Engkau menyangka Islam adalah warisan nenek moyang. Engkau, kita, antum, Anda ya, menyangka Islam itu warisan nenek moyang. Bukan. Ya, ia adalah obor yang harus kau nyalakan dengan peluh
dan darahmu sendiri. Jadi Islam itu bukan diwariskan, tetapi dia itu harus dinyalakan, maknanya dia harus dimantapkan sendiri pada diri sendiri Islam itu. Lalu kemudian diusahakan sehingga Islam itu menjadi sebuah aturan begitu. Baik aturan dalam diri sendiri, keluarga maupun pastinya ya negara. Taqiyuddin An-Nabhani menegaskan bahwa perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai dari kesadaran berpikir. Ia menunjukkan bagaimana syariat memiliki sistem yang komprehensif dari ekonomi, sosial, pendidikan, hingga politik luar negeri. Semuanya disusun secara sistematis dengan dasar yang jelas dari wahyu. Jalan tengah antara dogma atau skeptisisme. Sebagian orang takut pada formalisasi syariat karena trauma politik. Mereka selalu menarik kesimpulan bahwa agama sebaiknya jadi urusan privat saja. Namun ini seperti berkata, karena ada guru korup, maka pendidikan sebaiknya tak usah diatur negara. Nah ini kan lucu seperti itu kalau seperti itu adanya. Logika ini keliru. Penyalahgunaan agama adalah masalah etika dan pengawasan, bukan alasan menghapus agama dari kehidupan publik. Nah, jadi seharusnya bukan kemudian mengatakan karena ada guru korup maka pendidikan sebaiknya tak usah diatur negara. Bukan mengatakan itu seharusnya, tapi mengatakan ini masalah etika begitu. Penyalahgunaan agama itu masalah etika dan pengawasan, bukan alasan menghapus agama dari kehidupan publik. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Nah, ini Imam Ghazali yang mengatakan agama adalah pondasinya, kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa pondasi akan runtuh dan sesuatu yang tanpa penjaga akan lenyap. Nah, ya. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat masuk sekali ke dalam pikiran ketika membaca perkataan Imam Al-Ghazali ini. Maka dan tentunya kepada Anda juga, kalau Anda, dan itu juga tentang tadi yang saya sudah bacakan ya, terima kasih atas informasinya, bukan saya tidak mau dengar. Begitu. Maka saya berani mengatakan sebenarnya ini perkataan Imam Ghazali ini sangat masuk begitu ke dalam hati dan pikiran, sehingga membuat kita itu betul-betul harus berpikir lagi, apakah selama ini kemudian kita sebenarnya terdogma dan terskeptisisme ya selama ini, atau kemudian apakah kemudian kita sebaliknya begitu ya. Maka jika kita ingin Islam hidup dan lestari dalam masyarakat, ia harus punya penjaga, dan penjaga itu adalah sistem negara yang menjadikannya kebijakan, bukan sekedar wacana. Jadi masalahnya apa? Masalahnya bukan Islam, bukan syariat, tapi kesalahpahaman kita terhadap Islam itu sendiri. Kita tidak tahu bahwa syariat punya sistem ekonomi yang independen dari riba. Kita tidak paham bahwa Islam punya struktur pemerintahan, metode pengambilan keputusan, kebijakan luar negeri, ya, sistem pidana, hingga relasi antar umat beragama. Kita nggak paham selama ini itu. Dan kita tidak mau paham. Kita tidak mau belajar, itu masalahnya. Begitu. Bukan Islam itu, bukan Islam masalahnya, bukan syariat, tapi kita yang selama ini itu hanya pikirannya itu uang, ya kan, tenaritas ya, popularitas begitu. Lalu kemudian nama baik dan sebagainya, itu aja yang kita pikirkan selama ini. Nikah, kawin, itu aja yang dipikirkan selama ini. Kita nggak memikirkan, kita nggak belajar apakah kemudian Islam itu mengatur semua hal atau justru hanya sekedarnya saja begitu. Imam Abu Ya'la dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menjelaskan secara rinci mekanisme pengangkatan khalifah, fungsi qadhi, otoritas pasar dan sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa Islam bukan sekedar agama spiritual, tapi peradaban yang komprehensif. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan di dalam Muqaddimah Ad-Dustur, negara Islam bukanlah negara agama atau teokrasi yang menyerahkan segalanya kepada ulama, ya,
dan bukan pula negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Ia adalah negara ideologis yang menjadikan Islam sebagai asas berpikir dan asas aturan. Ya, Islam memang khas bro, ya, memang khas dia. Dari perbedaan menuju peradaban. Perbedaan pendapat adalah keniscayaan. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang berbeda dalam memahami satu perintah, namun semuanya diterima. Yang tidak diterima adalah jika perbedaan dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban. Seperti kata Umar bin Khattab, tidak ada Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Ini bisa dilihat di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah tahun 2005, kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah diterbitkan di Riyadh Dar Al-Waton. Bisa dibeli itu kitabnya, ada. Maka daripada kita sibuk bertanya pakai Islam yang mana, lebih baik kita bertanya sudah sejauh mana aku memahami Islam secara sungguh-sungguh. Sudah sejauh mana aku memahami Islam secara sungguh-sungguh. Harusnya perkataan seperti itu, pertanyaan seperti itu yang kita tanyakan ke diri sendiri dan ke orang-orang sekitar, ya. Berpikir bukan sekedar proses logika, tapi tanggung jawab ideologis. Jika umat tidak berpikir dengan metode yang benar, maka ia akan kehilangan arah sejarahnya. Islam tidak mustahil diterapkan. Yang mustahil adalah perubahan tanpa pemikiran dan perjuangan. Oke, kita sudah di akhir dari bacaan kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Untuk beberapa catatan akhir atau referensinya, ini ada sampai 11 kitab ya. Ada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ada Ibnu Khaldun, ada Nadwi, ada Asy-Syafi'i, ada Al-Mawardi, Iqbal Muhammad. Ini saya nggak tahu Iqbal Muhammad yang mana nih. Oh, tahun 1930. Tentu Iqbal Muhammad yang dulu, bukan yang sekarang. Tadi saya kira yang artis itu. Nggak mungkin juga nampaknya ya, seorang artis memiliki kitab seperti ini begitu. Kemudian Al-Ghazali, Abu Ya'la, dan Ibnu Taimiyah. Sekian untuk video di hari ini. Terima kasih sampai menit ini masih mendengarkan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kemudahan dalam mengimaninya dan semangat dalam memperjuangkan Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.